Umat Islam di desa Peniwen itu tidak bisa melaksanakan ibadah secara wajar. Itu bertahun-tahun. Di samping KTP-nya wajib KTP Kristen, walaupun dia seorang Muslim, itu mereka datangkan preman-preman dari Flores. Sehingga akhirnya waktu itu spontanitas waktu itu. Jadi dia berhadapan dengan kita ini radius sekitar 2 meter. Mereka melotot sudah, pimpinannya, tokohnya itu melotot. Nah, parang itu mau diayunkan ke leher saya. Spontan waktu itu saya berpikir, sudah, saya harus korbankan tangan kiri saya untuk nangkis parang itu tadi. Tapi yang kanan ini harus mematikan. Itu spontanitas waktu itu. Harus mematikan. Jadi waktu itu hanya spontanitas saja. Saya waktu itu terus berpikir, ya Allah, kalau sudah kondisi kritis seperti itu, banyak berzikir, zikrullah. Saya banyak berzikir kepada Allah. Qadarullah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi parang ini tadi, pedang itu tadi yang 1 meter lebih tadi, tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Jadi tertahan, seperti ada yang menahan. Sambil dia marah, melotot itu ya, sambil marah. Dia mau mengayunkan ke leher saya itu tidak bisa, seperti ada yang nahan. Akhirnya yang belasan dari NTT tadi dikira saya punya ilmu. Dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemurtadan kaum muslimin. Nama RKZ. Ini ada sekolah perawat. Itu mayoritas muslimah dari wilayah Malang Selatan, Blitar Selatan. Mereka dibiarkan begitu saja. Dia sholat. Tapi tiap hari dia didengarkan lagu-lagu gereja. Ya otomatis, tahap demi tahap. Perawat-perawat yang muslimah itu dari rata-rata dari wilayah Malang Selatan, Blitar Selatan akan murtad. Itu. Ini seminari Alkitab Asia Tenggara, Kasin. Ya kan? Dan mungkin kalau Bapak Ibu lihat di dalam dia punya data ustadz-ustadz Semalang Raya ini. Ya kan? Datanya lengkap sekali. Ini layan-layan kesehatan yang digunakan untuk pemurtadan, lebih khusus di Malang ini. Ini gereja katedral Jalan Ijen. Dia mensupport di kawasan lereng Gunung Semeru. Satu dusun itu ada 7 gereja. Salah satu diantaranya disupport oleh gereja katedral Jalan Ijen. Ini Korea Yesu. Di depan Korea Yesu itu ada Panti Asuhan Teresia. Panti Asuhan Teresia. Itu mayoritas anak-anak Muslim. Ya. Itu sempat saya mencoba untuk dobrak masuk ke dalam. Kita tarik itu anak-anak Muslim itu. Jadi ini Korea Yesu. Ini di Jalan Semeru. Sekolah Teologi Reformer Injili Malang. Sekolah-sekolah teologi. Nah ini ada WVI. WVI ini satu lembaga
gerakan kristenisasi yang disupport oleh lembaga-lembaga Kristiani dari Amerika. Yang ini arahnya ke wilayah Malang Selatan. Ini ada panti asuhan yatim Indonesia. Ini milik Kristiani. Ya. Rumah sakit Baptis di Batu. Di sana juga ada, ini juga digunakan untuk gerakan kristenisasi, gerakan pemurtatan. Ini ada YPI, Yayasan Pekabaran Injil Indonesia. Jadi dia mencoba untuk mendirikan, menggenapkan proyek segitiga emas, yaitu persis di depan Arhanud. Ini ada lembaga Alkitab, Sekolah Alkitab Batu, di Beji itu. Dan di sini juga ada seorang pendeta alumni dari Mesir. Jadi dia belajar bahasa Arabnya di Mesir dan dia terjemahkan Injil berbahasa Arab. Sehingga akhirnya dia mengadakan musabaqah tilawatil Injil. Jadi ya hampir mirip-mirip itu dinyanyikan itu. Tapi bukan dari Al-Qur'an tapi dari Injil. Itu. Namanya Pendeta Dr. Bambang Nurseno. Jadi dia memprakarsai di Malang ini yaitu membawa sebuah aliran baru namanya dari Kristen Syria Ortodok. Dia punya sholat. Dia punya sholat, tapi sholat 7 waktu. Jadi model-model kita itu. Tapi sholatnya 7 waktu. Kalau kita 5 waktu. Di sana 7 waktu. Jadi punya sholat juga yang dimotori oleh Dr. Bambang Nurseno. Jadi Bapak Ibu kalau di rumah beliau mungkin kaget karena banyak kaligrafi Arab. Tapi bukan dari Al-Quran, dari Injil. Itu. Jadi dia ini bahasa Arabnya, dia sekolah bahasa Arab di Mesir. Dr. Bambang Nurseno yang menerjemahkan Injil berbahasa Arab. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Malang, kalau kita lihat, ada 2 proyek segitiga emas besar. Jadi, lewat pintu utara dan pintu selatan. Kalau pintu utara, itu sebagai pusat teologi, strategi, itu Batu. Termasuk juga Lawang. Nah, dia genapkan yang dimotori oleh Yayasan Pekabaran Injil Indonesia dan disupport waktu oleh Jenderal LB Murdani. Itu persis di depan Arhanud. Dia bisa membebaskan areal tanah sebesar 5 hektar. Pakai orang Islam. Haji lagi. Itu ya. Jadi untuk pembebasan tanahnya itu pakai orang Islam. Haji. Sehingga akhirnya otomatis Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah dalam waktu relatif singkat ya. Itu begitu cepat sekali pembebasan itu.
5 hektar. Ya, persis di depan Arhanud di Karangploso. Persis di depan Arhanud Karangploso itu. Akhirnya waktu itu pas yang menjadi bupati pangkatnya kolonel. Kolonel Muhammad Said. Jadi Pak Said ini asli dari Palopo, Sulawesi. Beliau jadi bupati Malang. Jadi beliau kaget sekali, ternyata berkas perizinan penggenapan proyek segitiga emas di Karangploso itu sudah masuk di meja bupati, Pak Said. Ini benar-benar tantangan bagi beliau. Tapi beliau punya prinsip. Walaupun ini menghadapi jenderal, beliau kolonel, ya kan. Tapi karena ini masalah akidah, beliau akan konsisten untuk memperjuangkan akidah umat. Walaupun yang dihadapi itu jenderal, masih aktif, ya kan. Waktu itu masih jadi Menhankam begitu. Alhamdulillah, akhirnya beliau mencoba untuk melakukan lobi-lobi. Alhamdulillah, biidznillah, atas izin Allah. Akhirnya lewat Kakan Sospol, Pemda Kabupaten Malang, itu Pak Kapten Suprapto kalau tidak salah. Sekarang Jamaah Masjid Sabilis Salam. Sekarang jadi Jamaah Masjid Sabilis Salam. Beliau dulu jadi Kakan Sospol. Ya. Letkol, pangkatnya Letkol, bukan Kapten, Letkol. Sudarto, kalau tidak salah namanya. Itu akhirnya qadarullah, kita diajak untuk melakukan kerjasama. Akhirnya qadarullah, ada keluarga dari Arhanud yang punya tanah persis di depannya. Alhamdulillah, singkat cerita, akhirnya waktu itu kita ngatur strategi. Jangan sampai ini tercium oleh gerakan mereka. Karena ini tidak tanggung-tanggung, di belakangnya ada Jenderal LB Murdani. Alhamdulillah, langsung kita bangun pondasi masjid. Sehingga akhirnya Pak Said, Bupati Malang, langsung waktu itu, alhamdulillah, ini jadi legitimasi, jadi bukti hukum untuk menolak pembangunan seminari terbesar se-Asia Tenggara yang akan dibangun di depan Arhanud. Dengan alasan karena ada perda daerah, radius sekian ratus meter, itu kalau sudah ada masjid tidak boleh ada tempat ibadah yang lain. Alhamdulillah, akhirnya gagallah itu. Beliau pasang badan, walaupun yang dihadapi ini jenderal, Jenderal LB Murdani. Beliau kolonel, ya kan, bupati kan maksimal kolonel gitu. Alhamdulillah beliau pasang badan. Akhirnya beliau tolak pembangunan seminar, sehingga akhirnya gagallah proyek penggenapan segitiga emas pintu utara. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, yang sekarang ini yang jaga gawang ini Ustadz Teguh ini. Ustadz Teguh ini yang jaga gawang di Karangploso ini. Alhamdulillah. Jadi akhirnya setelah berdiri masjid, akhirnya kita dirikan pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Firqatun Najiyah. Sehingga akhirnya tanah 5 hektar itu dijual oleh gereja.
Yayasan Pekabaran Injil. Dijual, jadilah perumahan. Jadi perumahan. Sehingga akhirnya tidak jadi seminari terbesar se-Asia Tenggara. Padahal itu akan dijadikan mercusuar terbesar se-Asia Tenggara. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lewat pintu selatan mereka juga membangun proyek segitiga emas lewat pintu selatan. Yaitu Peniwen, Swaru, dan Sitiharjo. Ada Dr. Krishna enggak ini? Ini sekarang menangani ini Sitiharjo ya, Dr. Krishna. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pintu selatan ini pusat teologi dan pusat strateginya itu Peniwen. Penyebarannya wilayah, dia bangun proyek segitiga emas, Swaru dan Sitiharjo. Jadi ini daerah-daerah mayoritas Kristiani. Jadi model Jawa, makanya ada GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan. Markasnya ada di bawah rumah sakit militer, RST, rumah sakit tentara, Supraun. Itu markasnya ada di situ. Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Itu markasnya di situ. Jadi mereka ekspansi membangun proyek segitiga emas ini. Dan pada masa Jenderal LB Murdani, Peniwen ini dijadikan sebagai desa teladan nasional. Waktu itu yang meresmikan Wakil Presiden Sudarmono, Pak Darmono. Itu. Jadi desa teladan nasional. Tapi banyak menteri-menteri yang hadir waktu peresmian desa teladan nasional. Tidak tahunya di balik itu terjadi pelanggaran HAM berat. Ya, terjadi pelanggaran HAM. Kenapa? Ternyata di desa Peniwen sebagai pusat strategi pusat teologi ini menyimpan banyak masalah yang menyangkut masalah HAM. Jadi di sana itu ada aturan sendiri, model Vatikan, punya aturan sendiri. Gereja harus di atas. Kantor desa, ya pemerintahan desa, itu harus taat kepada gereja. Sehingga di sana punya aturan siapapun, walaupun dia seorang, jadi siapapun sudah, KTP wajib Kristiani. Wajib Kristiani. Jadi kalau ada yang masuk ke Peniwen, itu akte nikah dari KUA harus diserahkan ke gereja. Diganti akte nikah dari gereja dan KTP-nya otomatis tetap jadi Kristiani. Sehingga itu sudah jadi aturan. Aturan baku di desa Peniwen itu. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sana itu hari Minggu itu hari suci. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Karena itu hari suci milik Kristiani. Sementara umat Islam yang ada di desa Peniwen itu, yang minoritas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 7 orang, dari jumlah penduduk 6.500, ya, yang Muslim waktu itu 7 orang, itu dalam kondisi minus ekonomi. Ya otomatis
Kalau dia tidak kerja hari itu, otomatis dia tidak makan. Sehingga ada yang mencoba untuk tetap kerja. Ternyata dikenai sanksi oleh gereja. Dia harus dikenakan denda 6 meter kubik batu. Itu dendanya ini. Jadi seperti itu. Jadi terjadi diskriminasi. Bahkan umat Islam di desa Peniwen itu tidak bisa melaksanakan ibadah secara wajar. Itu bertahun-tahun. Di samping KTP-nya wajib KTP Kristen, walaupun dia seorang Muslim, ya kan? Itu kalau dia sholat Jum'ah, dia seperti mau perang saja. Jadi sarungnya, sajadahnya itu dibungkus, dimasukkan kresek hitam supaya tidak kelihatan gitu. Dia berjalan ke desa tetangga untuk melakukan sholat Jum'ah. Dan itu benar-benar perlakuan di mana desa Peniwen waktu itu mayoritas Kristen Jawi Wetan. Jadi benar-benar diskriminasinya luar biasa. Di samping KTP wajib Kristen, ya kan, ibadah pun tidak bebas. Bahkan itu tadi, dia kalau dia kerja hari Minggu otomatis kena denda. Sehingga itulah yang dialami bertahun-tahun umat Islam minoritas yang ada di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Qadarullah, ada satu gereja di desa Peniwen itu yang minoritas. Jadi ada 2 aliran, satu Pantekosta, sama-sama Protestan. Satu Pantekosta, satu Jawi Wetan. Yang Jawi Wetan ini mayoritas. Yang Pantekosta minoritas. Sehingga akhirnya yang minoritas ini tadi, yang Pantekosta ini tadi, dia tidak bisa bertahan. Sering mendapatkan pressure. Padahal sama-sama Protestan. Nah, itu. Sampai akhirnya pendeta gereja Pantekosta ini langsung menyampaikan keinginannya kepada salah seorang Muslim yang ada di sebelahnya, tetangganya, untuk mencari orang yang bisa beli gereja. Itu ya. Sehingga akhirnya alhamdulillah waktu itu kita mencoba untuk ya melakukan survei, gitu kan, melakukan survei. Ya kita agak nyamar-nyamar sedikit lah, gitu ya. Jadi nyamar-nyamar. Ya alhamdulillah waktu itu saya masih belum punya jenggot, gitu ya. Belum punya jenggot. Ya masih masih biasa gitu ya. Akhirnya saya rubah nama saya, Andreas. Jadi Andri diganti Andreas. Sehingga alhamdulillah ya ternyata pendeta Pantekosta ini percaya betul gitu. Ya kan? Sudah? Ya alhamdulillah akhirnya kita bisa beli gereja Pantekosta itu. Ya kan? Dengan bantuan beberapa majelis-majelis taklim ibu-ibu di Malang, alhamdulillah kita beli. Dan waktu itu dia tanya alasannya untuk apa? Saya kepingin dekat dengan saudara saya ini, yang saudara tetangganya itu saya aku saudara, ya saudara sesama Muslim, gitu kan? Ya, saya saudara. Ya. Tapi dia masih percaya bahwa dianggap saya ini Kristiani, karena namanya Andreas. Jadi alhamdulillah. Akhirnya waktu itu kita mencoba untuk melakukan lobby-lobby ke Pak Camat supaya
tidak sampai identitas kita itu terbongkar. Jadi administrasi kita minta semuanya dilaksanakan di kantor camat. Alhamdulillah. Kepala desa Peniwen dipanggil. Ya. Kemudian Pak Camat terus langsung terjadi transaksi. Alhamdulillah selesai tanda tangan. Alhamdulillah itu menegangkan. Ya, enggak tahunya pasca penandatanganan kan sudah selesai. Resmi itu sudah, itu sudah hak kita. Ya. Enggak tahunya kita diundang bersama-sama dengan Pak Camat ke kantor kepala desa. Dia minta KTP saya. Dari situlah, wah, akhirnya dia merasa shock itu kepala desa. Bahwa ternyata yang beli seorang Muslim, kecolongan itu. Tapi akhirnya tetap kita secara hukum tetap sah. Sehingga akhirnya kita bongkar gereja itu, kemudian kita bangun. Kita mengajukan perizinan ke Pemda Kabupaten Malang. Waktu itu bupatinya dari Aceh, yaitu Pak Haji Abdul Hamid dari Aceh. Jadi kita minta izin, Pak, ini desa Peniwen ini umat Islamnya tinggal 7 orang. Nah, kita minta izin untuk membangun masjid. Kalau Bapak tidak mengizinkan, habis sudah. Sejarah di situ ada Muslim. Padahal di situ mayoritas dulu Muslim. Nah, ketika kedatangan pendeta dari Belanda, pastor, ya, penginjil dari Belanda dan dari Kanada, akhirnya berubah jadi mayoritas Kristiani. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jawaban dari Bapak Bupati waktu itu, wah, ini sulit. Ini resikonya jabatan ini. Kalau izinnya membangun masjid, resikonya jabatan. Akhirnya kita mencoba untuk memberikan argumen kepada Bapak Bupati, Pak Bupati, di Malang ini kan banyak gereja-gereja berdiri di tengah-tengah komunitas Muslim. Kok bisa berdiri? Sementara di Peniwen ini kan kasus umat Islam ditindas, umat Islam didiskriminasi, mengalami nasib yang tragis. Tapi jawabannya resiko jabatan. Sehingga akhirnya kita minta bantuan Ketua Majelis Ulama Jawa Timur, yaitu Bapak Kiai Haji Misbah. Alhamdulillah langsung Pak Kiai Haji Misbah manggil kita, beliau lobby ke Kodam, Pangdam 5 Brawijaya. Waktu itu Bapak Mayor Jenderal Haris Sudarno. Alhamdulillah langsung kita dipanggil, Pak Kiai Haji Misbah, langsung kita diundang Pangdam 5 Brawijaya. Beliau langsung mengerahkan intelnya bergerak menuju Peniwen. Jadi intel-intel dari Kodam 5 Brawijaya itu ada yang nyamar jadi petani, ada yang nyamar jadi pemulung, ada yang nyamar jadi tukang apa gitu ya, nyamar semuanya. Jadi berkas yang kita sampaikan ke Pangdam 5 Brawijaya dengan hasil penelitian intel dari Kodam 5 Brawijaya sama. Nah, itu. Alhamdulillah akhirnya dari Pangdam 5 Brawijaya meminta, ya, akhirnya beliau lobby ke Bupati, akhirnya terjadilah sebuah semacam win-win solution. Jadi ya kita nggak ngotot gitu ya. Akhirnya yang disetujui itu bukan masjid,
tapi panti asuhan. Kalau panti asuhan itu kan sudah tidak perlu izin, ya kan? Panti asuhan itu kan ya cukup dari Dinas Sosial Kabupaten Malang. Alhamdulillah langsung akhirnya disahkan diberikan izin untuk membangun panti asuhan. Nah itu. Tapi ada syarat. Dari pemerintah Desa Peniwen minta syarat, tidak boleh menggunakan bahasa Islam. Harus pakai bahasa Jawa. Sehingga waktu itu kita ngikuti. Pakai bahasa Jawa, kinasih. Jadi kinasih. Jadi panti asuhan kinasih. Jadi kinasih itu kan welas asih. Kinasih, kita ngikuti ya. Sampai akhirnya kita mencoba untuk penggalian pondasi, ya. Penggalian pondasi di sana itu. Dan tidak tahunya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 7 orang Muslim yang ada di sana, kita tidak tahu, kita tidak kontrol, di pressure. Sehingga akhirnya dia keluar dari Desa Peniwen. Kita nggak tahu, mereka ditekan, di pressure oleh orang-orang yang sewaan. Sehingga akhirnya di Desa Peniwen itu yang Muslim tinggal 2 orang, suami istri, Pak Darmaji dan istrinya. Sisa 2 orang. Nah waktu itu tetap penggalian panti asuhan itu untuk panti asuhan, penggalian pondasi. Padahal kan bangunannya cuma kotak gitu, persegi panjang gitu. Itu mereka datangkan preman-preman dari Flores, dari NTT, preman-preman dari NTT. Nah, waktu itu kan kita ya cuma yang jaga orang gali pondasi, ya kan? Mereka marah. Jadi ada belasan, mungkin sekitar 15 lebih preman dengan membawa parang, celurit, nah itu, lengkap. Modelnya korak-korak bertato semuanya. Ya. Nah kita cuma 2 orang, Pak Darmaji, orangnya sudah tua. Sehingga akhirnya waktu itu spontanitas waktu itu. Jadi dia berhadapan dengan kita ini radius sekitar 2 meter. Mereka melotot sudah, pimpinannya, tokohnya itu melotot. Nah parang itu mau diayunkan ke leher saya. Spontan waktu itu saya berpikir, saya harus korbankan tangan kiri saya untuk nangkis parang itu tadi. Tapi yang kanan ini harus mematikan. Itu spontanitas waktu itu. Harus mematikan. Jadi waktu itu hanya spontanitas saja. Saya waktu itu terus berpikir, ya Allah, kalau sudah kondisi kritis seperti itu, banyak berzikir, zikrullah. Saya banyak berzikir kepada Allah. Qadarullah, Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi parang ini tadi, pedang itu tadi yang 1 meter lebih tadi, tidak bisa digerakkan. Tidak bisa digerakkan. Jadi tertahan, seperti ada yang menahan. Sambil dia marah, melotot itu ya, sambil marah. Dia mau mengayunkan ke leher saya itu tidak bisa. Seperti ada yang nahan. Akhirnya yang belasan dari NTT tadi dikira saya punya ilmu. Dikira saya punya ilmu. Sehingga akhirnya mundur, Pak. Mundur. Tidak terjadi clash fisik waktu itu. Itu sudah ta'yidullah, pertolongan Allah itu sudah. Ya, pertolongan Allah pas titik-titik kritis. Waktu itu saya bayangkan, ya sudah saya korbankan tangan kiri tapi ini harus masuk. Tapi ternyata Allah memberikan pertolongan saat-saat yang kritis seperti itu. Nah, itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terjadi clash fisik waktu itu. Ya. Jadi sudah masuk Isya ya? Sudah masuk. Insya Allah lanjut
Kamis depan. Oh, enggak. Kamis kelima, ya. Kamis kelima. Berarti kalau Kamis kelima enggak ada, berarti bulan depan. Insya Allah lanjut bulan depan. Ya. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.